Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa itu zuhud menurut syariat? Sebelum menurut syariat, biasanya menurut apa? Menurut bahasa. Apa menurut bahasa akhirnya menyambung ke menurut syar'i. Apa zuhud menurut bahasa? Tidak ingin, tidak suka, tidak berhasrat. Misalnya ketika Allah menkisahkan sekelompok kafilah yang menemukan Yusuf, lalu Yusuf itu dijual, dikatakan wa kanu minaz zahidin, wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka itu zuhud terhadap Yusuf, artinya tidak berkeinginan mengambil, maka dijual, ya. Nah, zuhud terhadap dunia berarti dia tidak begitu bernafsu terhadap dunia. Tentu ini tinggi sekali makomnya. Barangkali tidak ada dari kita yang tidak bernafsu dengan dunia, uang, jabatan, bisnis besar, wanita cantik, dan seterusnya. Oleh karena itu zuhud itu bertingkat. Tingkat zuhud paling rendah, zuhudnya orang awam. Apa? Dia sudah dibilang zuhud, tapi zuhud paling rendah, zuhudnya orang awam. Apa? Tidak mengambil dunia dengan cara yang haram. Itu sudah dibilang zuhud. Dia pingin sekali uang itu, dan uang itu ada di depan dia. Dia nggak ambil karena apa? Karena dia takut dosa. Ini bukan uang dia, padahal nggak ada yang lihat, misalnya. Nah, itu sudah dibilang zuhud. Walaupun pulang dari situ dia narik ojek misalnya sampai larut malam misalnya. Artinya semangat sekali nyari dunia, tapi dengan cara yang halal. Itu sudah bisa dikatakan zuhud. Ketika dia tidak mau mengambil dengan cara yang haram. Yang lebih tinggi, dia tidak menghabiskan waktunya untuk mencari dunia, tapi dia justru memperbanyak waktunya untuk mencari akhirat, ya. Yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi adalah apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mau mengambil dunia kecuali sekedarnya. Bahkan kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada beliau, minta diraih, minta diambil, minta dipeluk, beliau tidak mau. Seandainya beliau mau, maka tidak ada raja yang melebihi beliau, tidak ada orang kaya sekaya beliau, tidak ada yang akan mendapatkan dunia sehebat beliau seandainya beliau mau. Dan beliau tetap menjadi nabi terakhir, manusia termulia, tetap tidak tapi tetap beliau tidak mau. Inilah zuhud tertinggi. Apa diperbolehkan memakai nama Al-Sukron? Al-Sukron, ya bukan nama ini, ya. Nama itu kan seperti Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Zubair, Tolha. Nama itu seperti itu, ya. Bukan kata-kata. Ini kan kata-kata sehari-hari. Namanya siapa? Saya namanya terima kasih. Kan nggak lucu, kan? Oh, kalau bapak namanya siapa? Saya namanya tidak apa-apa. Kan jadi aneh, kan? Jadi cuman karena kita nggak tahu bahasa Arab, jadi kan syukuran kan terima kasih.
Ya. Artinya nama itu nggak usah ngarang lah, ambil aja yang ada. Sudah ribuan ada di Al-Quran dan Sunnah, ambil aja salah satu. Ya. Ishak, Yakub. Ishak, Yakub udah ada, tangga sebelah. Ya Ibrahim, Ismail, udah ada. Ya Zubair, Tolha, banyak sekali. Ya. Apakah Nabi Isa kelak membunuh Dajjal dengan pedang atau tombak atau senapan, pistol? Kan ada kalimat Nabi Isa. Nabi Isa ketika mau membunuh Dajjal bilang apa? Seandainya aku tidak bunuh engkau pasti mati. Karena Nabi mengatakan saat Dajjal melihat Nabi Isa, dia seperti badannya seperti garam yang dimasukkan ke dalam air, meleleh, mati pasti. Kalau engkau biarkan, engkau pasti mati. Tapi aku memenuhi perjanjian. Firman Allah, ucapan Nabi, bahwa pedangku harus basah oleh darahmu. Berarti pakai apa? Pakai pedang. Banyak yang mengatakan, kenapa nggak pistol? Sekarang aja udah ada, apalagi dulu. Nah, ini banyak yang menjawab bahwa teknologi yang luar biasa ini di akhir zaman akan musnah, hilang. Dan yang mengatakan seperti ini bukan cuman ahli agama ya, yang nggak tahu agama tapi tahu keadaan alam semesta ini, bahwa minyak akan habis, tambang akan habis, energi akan, dan seterusnya. Mereka mengatakan akan kembali seperti dulu lagi. Ya, ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cucu mendapat warisan dari kakek bila ayah si cucu sudah meninggal lebih dulu? Tergantung si kakek ini masih punya anak yang lain apa tidak. Kalau masih punya anak yang lain selain ayah tadi, maka tidak dapat, walaupun cuma satu. Jadi istilahnya apa? Cucu terhalang oleh anak, bukan oleh ayahnya, bukan ya, oleh anak. Cucu terhalang oleh anak. Saudara terhalang oleh anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, saudara nggak dapat. Misalnya anak saya perempuan semua, maka saudara-saudara saya, adik kakak saya dapat waris dari harta saya ketika saya meninggal. Kecuali saya punya anak laki-laki satu saja, maka saudara nggak dapat. Maka dikatakan saudara terhalang oleh anak laki-laki. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang muslim di Jaziratul Arab, tapi ia mengadu domba di antara mereka. Apa maksudnya? Syirik ya. Seburuk-buruk di Jaziratul Arab, sedikit sekali yang berbuat syirik. Beda dengan di negeri kita, di India, Pakistan, Bangladesh, kesyirikan luar biasa. Adapun di Jaziratul Arab sedikit sekali yang berbuat syirik. Ya, Mekah, Madinah dan lain-lain. Dukun laku enggak? Enggak. Keris, jimat laku? Enggak. Walakin fit tahrisi bainahum. Akan tetapi setan mengadu domba. Rupanya yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sedang kita saksikan. Mereka tidak berbuat syirik, mereka tidak percaya dengan dukun, jimat dan seterusnya, kuburan keramat dan seterusnya, tetapi mereka sedang diadu domba oleh syaitan.
Ya. Sudah ngaji sunnah tapi cobaan ya. Tapi cobaan hidup tidak terlalu berat, apakah ini termasuk istidraj? Ini rahasia, hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak boleh menantang-nantang cobaan. Saya hidup kok mulus-mulus saja ya. Jangan-jangan istidraj ya. Dikasih ujian gitu ya. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kita disuruh minta afiyah ya, wa'fu anni, artinya tidak diserang, tidak kena penyakit, wabah ya. Gak boleh kita nantang-nantang ujian, cobaan. Yang ada kita syukur, alhamdulillah tidak diuji dengan ujian yang berat ya. Wallahu ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi